apa kabar? Jumpa lagi dengan Rezeki Sensei dalam video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, IPA kelas 7 semester 1. Yang akan kita pelajari diantaranya adalah tentang penyelidikan ilmiah. Yang kedua, bagian-bagian IPA. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pengukuran. Dan yang keempat, terdapat beberapa contoh soal. Penyelidikan ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki suatu permasalahan dalam bidang sains menggunakan metode ilmiah. Terdapat tahapan dalam penyelidikan ilmiah. Yang pertama adalah pengamatan, mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua adalah membuat inferensi, mengolah dan membuat prediksi. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan, yaitu menyajikan hasil baik tulisan maupun lisan. Metode ilmiah memiliki langkah-langkah diantaranya 1. Menentukan atau merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, anak-anak, selanjutnya objek yang dipelajari dalam IPA adalah meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. IPA dikelompokkan ke dalam 4 bidang. Fisika yang mempelajari tentang energi, gerak, dan gejala fisik lainnya. Kimia mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik hingga lingkup luas. Dan ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, benda langit, dan perkembangannya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengukuran adalah bagian dari pengamatan. Pernahkah dalam kehidupan sehari-hari kalian mengukur sebuah benda? Seperti lebar meja atau jumlah makanan yang kalian makan di setiap harinya. Hal-hal penting yang sebaiknya kalian tahu adalah besaran, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Yang kedua adalah mengukur, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sementara satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Contoh, panjang pita adalah 2 meter. Panjang pita adalah besaran, 2 adalah nilainya, sementara meter adalah satuan. 3 anak melakukan kegiatan mengukur lebar buku. Jika diukur menggunakan jengkal Andi 1,5 jengkal, Joni 1 jengkal, dan Li adalah 2 jengkal. Jika diukur dengan menggunakan penggaris, ketiganya menghasilkan hasil yang sama yaitu 15 cm. Dapatkah kamu menganalisisnya? Dalam IPA, kita mengenal alat ukur baku dan tak baku. Alat ukur tak baku adalah alat ukur yang tidak ditetapkan secara ilmiah. Contohnya adalah jengkal, depak, kaki, sehingga hasilnya tidak akurat. Alat ukur baku alat ukur yang sudah ditetapkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan hasil yang akurat. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam besaran. Besaran dikelompokkan menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok didefinisikan sebagai besaran yang satuannya telah didefinisikan. Besaran turunan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Selanjutnya ini adalah contoh dari besaran turunan. Di antaranya ada luas, kecepatan, gaya, tekanan, dan masih banyak besaran-besaran turunan yang lainnya. Mengenal lebih dekat beberapa besaran pokok. Panjang adalah besaran pokok yang satuan internasionalnya adalah meter. Alat ukurnya ada penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, dengan ketelitian yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran pokok massa. Massa adalah besaran pokok dengan satuan internasional adalah kilogram. Alat ukurnya ada neraca lengan, neraca Ohaus, dan neraca digital.
Waktu. Waktu adalah besaran pokok dengan satuan internasional sekon. Alat ukurnya ada stopwatch atau jam. Berikutnya ada contoh beberapa cara pengukuran menggunakan mistar. Di sini mengukur panjang kain biru. Dapat dilihat bahwasanya panjang kain biru adalah 2,2 cm. Selanjutnya dicontohkan pengukuran diameter gasing menggunakan jangka sorong. Skala utama menunjukkan 1,5 cm. Skala nonius yang di bawah, kita mencari garis yang berhimpit antara atas dengan bawah. Di situ yang berhimpit adalah angka 8, yaitu berarti 0,8 mm atau 0,08 cm. Kemudian diameter gasingnya tinggal dijumlahkan. 1,5 cm ditambah 0,08 cm menghasilkan 1,58 cm. Selanjutnya, Ibu akan mendemonstrasikan cara menggunakan neraca lengan untuk mengukur massa benda. Ini adalah salah satu contoh alat ukur massa yang disebut dengan neraca lengan. Meletakkan beban yang akan kita timbang massanya. Nah, di sini ada titik keseimbangan. Sebelum kita menimbang, pastikan posisinya dalam kondisi setimbang, ya. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan beban. Nah, kemudian di sini ada titik pemberatnya. Nanti kita akan geserkan sesuai dengan hingga mencapai titik kesetimbangan di sini. Misalnya ini ke 90, ternyata belum ya, belum bergeser. Kemudian ini belum juga. Nah, ternyata sudah bergerak. Nah, kalau ternyata sudah stabil seperti ini, berarti kita dapat menentukan massa dari beban kita. Nah, di sini ada angka 90, di sini ada 6 gram, berarti 90 gram ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 96 gram. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Do something to learn right here, right now. See you with next video. Jangan lupa like, subscribe, and share.